Ya, saya kira saudara-saudara sudah berusaha untuk menyajikan apa yang terbaik. Nah, saya hanya memberi masukan ya, boleh jadi pertimbangan saudara-saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Ministry Firman hari Minggu setelah SPR itu bebannya adalah menyuplai kaum saleh. Ya, menyuplai ini dalam arti eh, memberi terang kebenaran. Kemudian di dalam terang kebenaran bisa aja ada sorotan terang yang mengekspos, juga menyemangati ya, sehingga setelah firman mereka pulang, mereka terbangun ya dari firman yang mereka dengar. Jadi penekanannya bukan kita itu mau menjelaskan berita ini sejelas-jelasnya seperti misalkan kelas pengayaan, atau kita mengadakan sidang pelatihan ya untuk menyampaikan berita ini, bukan ya. Jadi saudara-saudara harus menurut saya bebannya di sana. Nah, lalu ketika kita merenung kembali berita ini, nah kita boleh juga mengimplementasikan bahwa besok ini adalah hari pertama di tahun baru ya, di tahun 2025. Nah, saya merenung berita ini di depan Tuhan, saya merasa berita ini sangat cocok sebetulnya. Jadi mestinya ndak usah mikirin topik apa lain, yang lain-lain lah. Tapi mau pakai topik yang lain silakan ya. Seperti besok saya ke hall 2, diminta ke hall 2, mereka yang sudah tentukan judulnya buat saya. Jadi bukan saya yang bikin judul, mereka bikin judul, saya ngikuti ya. Nah, tapi berita ini kalau kita renungkan sangat sesuai dengan momentum minggu pertama tahun 2025. Nah, saudara harus pakai momentum ini dengan kuat ya. Sehingga firman itu tidak sekedar dijelaskan, tapi firman itu betul-betul menusuk amat dalam, menguatkan, menyuplai, mendorong, apalagi ini minggu pertama ya, hari Tuhan pertama di tahun 2025. Oke, nah kalau demikian, saudara-saudara setuju, maka saudara-saudara tidak perlu menjelaskan berita sebelumnya itu apa ya, nanti urutan 8 berita ini apa. Itu tidak mesti harus ke sana. Kita langsung saja bicara mengenai peperangan rohani untuk mendatangkan kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan anak Allah yang terkasih. Nah, dari judul ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah mendatangkan kerajaan. Tetapi prosesnya, ini yang kedua, melalui peperangan rohani. Dan hasilnya adalah hidup dalam kerajaan anak Allah. Ya, jadi ada tujuan, proses, dan hasil. Nah, maka 3 ini langsung jelas ya, kita mau bicara apa. Nah, kita bicara tujuan. Tujuan ini siapa? Ya, tujuan Allah. Maka dimulai di Matius pasal 6 ayat 10. Di mana Allah mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dan salah satu kalimatnya, pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadi Allah ingin murid-murid berdoa, datanglah kerajaanmu. Lalu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kerajaan dengan kehendak ini satu paket, saling berkaitan. Kerajaan adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga adalah ya kerajaan Allah itu datang. Nah, kalau kita pakai ini, kemudian kita tanya kepada saudara-saudari. Biasanya di tahun baru, semua orang mempunyai kehendak. Saya mau begini tahun ini, yang sering disebut resolusi. Resolusi tahun 2025. Nah, saudara-saudara, mari kita tanya hati nurani kaum saleh ya. Resolusi setiap orang di depan Tuhan tahun 2025 ini apa? Ya, mungkin ada yang baik ya. Oh, saya mau dapat untung berapa kali lipat lebih banyak dari tahun yang lalu. Oke-oke aja nggak salah. Atau yang rohani, oh saya mau baca Alkitab apa lebih baik dari tahun yang lalu. Bagus nggak? Bagus.
Oh, saya mau apa membawa orang beroleh selamat tahun ini. Bagus nggak? Bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pernah punya pikiran? Resolusi kita adalah jadilah kehendak Allah. Jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Apakah itu adalah resolusi kita tahun 2025? Nah, apakah kita juga punya keinginan yang sama agar kerajaan Allah itu cepat datang di bumi? Atau ini bukan urusan kita? Atau ini hanya sekedar ya kita bahas-bahas saja karena beritanya ini ya kita bahas. Nah, saudara harus masuk kepada perasaan ini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak penjelasan detail, tapi perasaan ini mengena nggak kepada kaum saleh, mengena nggak ke kita ya. Nah, kalau ini sudah, maka mari kita masuk. Nah, supaya kerajaan Allah datang ini tidak datang secara otomatis, tidak datang secara dengan sendirinya. Ini perlu suatu proses dan proses ini adalah peperangan rohani. Di mana peperangan ini sebetulnya sudah berlangsung 6.000 tahun, ya. Dan peperangan ini belum selesai, belum usai. Walaupun Tuhan ketika datang dan Tuhan menang, ya, dimulai dari dia dicobai oleh iblis, Tuhan menang. Sampai dia di atas kayu salib, dia juga menang. Tetapi kemenangannya ini perlu dilanjutkan oleh gereja. Karena selama Tuhan belum datang, berarti keberadaan iblis itu masih ada. Nah, kehendak iblis ini yang sering nyatu dengan kehendak kita. Dan kehendak kita ini paling cocoknya dengan kehendak iblis. Ya, yaitu apa terhadap Allah itu kita anggap Allah itu ya kalau perlu kita baru cari dia. Sekarang nggak perlu cari dia karena kita nggak butuh. Ya, nah ini kan kehendak si iblis ya. Bahkan manusia tidak sadar dikuasai oleh kehendak iblis. Nah, sehingga belakangan mungkin banyak yang kena depresi, kena ketakutan, kecemasan, ya, kemudian jatuh di dalam pikiran, emosi, tekad yang mana membuat manusia itu pelan-pelan kemudian mencari kenikmatan hayat jiwanya sendiri dan melupakan kepentingan Allah. Ini adalah masalah kebanyakan orang Kristen, kebanyakan anak Tuhan. Dan itulah kehendak iblis yang jadi. Ya kalau kehendak Allah datanglah kerajaanmu. Lalu kehendak iblis adalah ya jangan datang kerajaan Allah. Biarlah kerajaanku yang berkuasa di atas bumi. Nah sekarang kehendak kita harus memilih. Oke, jadi karena itulah pilihan kita memilih dimulai dari mana? Dimulai dari mempersembahkan diri. Jadi kalau saya sarankan besok harus bawa setiap kaum saleh mempersembahkan diri karena ini adalah hari pertama, hari Tuhan pertama di minggu ini. Ya kita harus pakai Mazmur 110 ayat 3a walaupun terjemahan Indonesianya kurang bagus ya. Nah, kita pakai terjemahan langsungnya. Jadi setiap orang di awal tahun ini harus mempersembahkan diri. Bahkan dengan sukarela. Bukan cuma sukarela, harus mutlak dan menyeluruh kepada Tuhan. Di mata Allah ini adalah perkara yang megah. Wah, luar biasa saudara-saudari. Saudara-saudara ya, jangan meremehkan persembahan diri. Di pandangan Allah, perkara yang megah itu adalah ketika kita mengkonsekrasikan diri secara mutlak, menyeluruh tapi dengan sukarela. Yaitu apa? Hak kepemilikan kita itu berpindah, bukan lagi milik kita, tapi milik Allah ya. Jadi hal pertama yang harus ditekankan besok ini ya. Mungkin saudara ini tidak penting peperangan rohani, tidak terlalu mikir, tidak apa-apa lah. Yang penting persembahkan diri dulu bagi kepentingan Allah, bagi kehendak Allah. Ya, ini yang pertama ya. Nah, lalu hasilnya adalah kita dibawa menempuh hidup dalam kerajaan anak Allah. Nah, ini pakai kitab Kolose ya, pasal 1, 12, 13. Tapi saudara-saudara ketika kita bahas ini, kita boleh membahas bahwa sebelum kita menempuh hidup, kita itu juga dipindahkan ya dari kerajaan iblis kepada kerajaan anaknya.
Dan ketika dipindahkan itu sebenarnya proses peperangan, peperangan rohani. Ya, jadi itu tidak mudah. Hari ini kita beroleh selamat, mungkin kita adalah church kid ya, atau mungkin dari orang tua kita. Kita anggap beroleh selamat seperti ini itu mudah. Saya pikir nggak juga. Ya, karena toh banyak anak-anak church kid sekarang juga nggak hidup gereja. Toh banyak anak-anak church kid sekarang yang kemudian pindah agama. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah peperangan sehingga kita dipindahkan. Tetapi setelah kita dipindahkan, kita harus menempuh kehidupan di dalam kerajaan. Nah, bagaimana menempuh hidup dalam kerajaan? Nah, saya singkat dengan 3 poin ya. Yaitu pertama, kita harus mengkonsekrasikan diri untuk terus menempuh hidup gereja. Karena peperangan rohani tidak mungkin dikerjakan oleh individu. Peperangan rohani adalah dikerjakan oleh gereja. Nah, hari ini kita harus menempuh hidup gereja di alam yang baru, ya, alam hayat, alam kasih, alam terang. Nah, jadi ini konsekrasi pertama. Jadi kalau tadi kan saya bilang kita harus konsekrasi. Lalu konsekrasi isinya apa? Kontennya apa? Pertama, ya sepanjang tahun ini kita tidak boleh meninggalkan hidup gereja. Nah, saudara didorong. Tiap minggu tidak boleh bolos. Itu minimal ya. Mau hujan, mau apapun, ya terkecuali sakit nggak bisa turun dari ranjang, itu harus datang SPR. Nah, jadi kita harus bicara sesuatu yang konkret. Baru kalau misalnya agak ya, kita konsentrasi apa ini? Bukan sekedar Tuhan aku persembahkan diriku, ya bagus juga. Tapi ada kontennya. Minimal Tuhan setiap minggu aku datang SPR. Ya, ini kita harus bicara firman harus sangat mendarat ya. Nah, itu yang harus kita tekan ya. Jadi itu konsekrasi yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita terus hidup dalam kerajaan anak Allah ya, kita harus konsekrasi, ya kita hanya memandang satu-satunya persona, yaitu Kristus. Dan mengambil satu-satunya jalan adalah salib. Nah, artinya apapun situasi dan kondisi kita harus memandang Tuhan. Karena dia adalah sumber iman, dia adalah pencipta iman dan penggenap iman kita, yang merampungkan iman kita. Lalu kita harus mengambil salib. Mengambil salib itu artinya mengambil kehendak Allah menjadi kehendak kita. Itu namanya salib. Ya. Bukan penderitaan. Ya, seperti beberapa minggu lalu ya. Salib adalah kehendak Allah. Jadi memikul salib adalah mengambil kehendak Allah menjadi kehendak kita. Ya. Apapun resolusi kita di dunia tahun 2025, mau dapat untung yang lebih besar, mau punya impian apa, ya. Tetapi prioritas utama jadikanlah kehendak Allah menjadi kehendak kita. Nah, itulah jalan salib. Ini konsekrasi yang kedua. Nah, konsekrasi konten ketiga adalah yaitu kita harus menjadikan Kristus sebagai yang terutama dalam segala sesuatu. Ya. Nah, ini kita harus dorong saudara-saudari. Begitu bangun pagi, yang pertama handphone atau Kristus. Ya. Bangun pagi, yang utama penyegaran pagi, atau baca message di WhatsApp, baca notifikasi di handphone. Yang mana ini? Kristus apakah yang utama dalam segala sesuatu? Nah, ketika kita bekerja, apakah Kristus yang pertama dalam pekerjaan kita? Ketika kita ada di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, apakah Kristus itu sebagai yang terutama di dalam keluarga kita? Nah, saudara-saudara, kita harus dorong konsekrasi itu ada kontennya. Nah, tiga inilah yang akan menjaga kita hidup dalam kerajaan anak Allah dan kita dengan sendirinya akan dilibatkan dalam peperangan rohani untuk mendatangkan kerajaan Allah. Jadi, saya kira kalau kita renungkan baik-baik ya, kita implementasikan khususnya momentum besok ini momentum yang ya datangnya setahun sekali ya, karena ini kan awal tahun ya. Jadi kita perlu pakai ini untuk membangun Komsel ya, em, menggerakkan hati nurani mereka ya. Jadi tidak perlu terlalu penjelasan terlalu detail ya, karena memang kita bukan sidang istimewa atau sidang penjelasan kebenaran.
Karena firman ini adalah untuk mendorong, menyingkapkan, menyuplai ya. Di dalam menyuplai pasti ada mengekspos kondisi yang ada dan mendorong kaum misalnya untuk bangkit ya, bangun. Dan setelah itu pulang harus apa yang dikerjakan. Nah, saya kira semoga firman Tuhan itu berdampak demikian ya. Itu aja dari saya, saudara-saudara. Semoga Tuhan merahmati ya kita semua. Masih ada waktu beberapa jam ini sebelum tidur kita renungkan lagi, kita doa lagi. Semoga Tuhan mengaruniakan peta lidah ya di di antara kita semua ya untuk gerejanya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. 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 Dari saudara ada yang mau bertanya? Amin. Ya, amin. Baik, saudara kalau tidak ada, mungkin kita juga sampai di sini ya. Kita tutup juga di dalam doa. eh, Mungkin dari Kopiter kali mau ya bisa tutup dalam doa Kopiter. Amin. Amen. Amin. Puji